Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Aurora Siva dengan NPM 2417051015 dari Prodi Ilmu Komputer A. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video keempat dari teori bahasa dan automata, yaitu NFA epsilon ke NFA. Jadi definisi NFA dan NFA epsilon. NFA atau non-deterministic finite automation adalah automata hingga finite automation yang bisa memilih beberapa jalur saat membaca input. Jadi dari sebuah state untuk sebuah simbol input ada kemungkinan lebih dari satu transisi. Karena itu dia disebut non-deterministic atau nggak pasti. Jadi NFA epsilon itu versi NFA yang lebih fleksibel karena dia bisa pindah state tanpa harus baca simbol. Dia juga bisa pindah state tanpa baca simbol apapun lewat transisi yang disebut epsilon transition. Contohnya kalau ada transisi Q0 sama Q1, jadi automata tuh dia bisa langsung lompat dari Q0 ke Q1 tanpa ngebaca input dari ini. Jadi fungsinya tuh biar dia lebih ringkas. Jadi kita tuh bisa nunda keputusan pindah state sampai input tertentu datang atau langsung lompat ke beberapa state sekaligus. Jadi NFA epsilon dan NFA itu sama, dia cuma beda di transisi epsilon yang dia memungkinkan pindah state tanpa baca input. Kenapa perlu dikonversi dari NFA epsilon ke NFA? Itu karena dia walaupun nambahin buat lebih cepat, lebih ringkas, tapi dia nggak buat nambah kekuatan komputasi. Semua bahasa yang dikenali NFA epsilon bisa juga dikenali oleh NFA biasa. Kenapa harus diubah? Karena kita tuh dalam teori komputasi kita tuh ingin bentuk yang lebih formal dan seragam. Karena NFA epsilon tuh dia lebih sulit diproses secara langsung, apalagi kalau mau diubah ke DFA. DFA tuh dia nggak kenal sama yang namanya non-determinisme maupun epsilon, jadi harus dibersihin dulu. Bersihinnya tuh dia menghapus epsilon transition. Jadi kita buat automata lebih sederhana tanpa mengubah bahasa yang dikenali. Intinya kita konversi NFA epsilon ke NFA itu supaya dia lebih sederhana, formal, dan siap diubah ke DFA tanpa mengurangi kemampuan dari automata. Konsep epsilon closure itu dia. Nah, dari cara ngilangin epsilon transition tuh butuh yang namanya epsilon closure. Jadi dia adalah himpunan semua state yang bisa dicapai dari state key dengan 0 atau lebih langkah epsilon. 0 langkah di sini maksudnya tuh state itu sendiri selalu masuk ke dalam epsilon closure. Lebih dari 0 langkah itu artinya kita menelusuri semua transisi epsilon dari key ke state, lalu dari state itu ke state lain lagi, dan seterusnya. Ini ada contohnya, jika Q0 ke Q1 dan Q1 Q2, maka epsilon closure Q0 nya itu isi himpunannya itu Q0, Q1 sama Q2. Tapi epsilon closure Q1 itu Q1 sama Q2. Epsilon closure Q2 itu dia cuma Q2. Nah, gunanya tuh dengan epsilon closure kita dapat menyerap semua jalur kosong ke dalam satu himpunan state. Jadi daripada gambar panah epsilonnya satu persatu yang kayak biasa kita gambar, kita cukup tahu bahwa Q0 itu sebenarnya bisa dianggap berada di semua state dalam e-closure Q0 sekaligus. Nah, jadi epsilon closure itu dia cara formal untuk gabungin semua kemungkinan lompatan epsilon dari suatu state sehingga kita bisa menghapus transisi epsilon dan tahu kemana automata itu bisa pergi. NFA epsilon itu dia jalur lompat gratis tanpa membaca input. Dikonversi karena biar dia bisa dikonversi lagi jadi DFA. Epsilon closure itu dia kumpulan semua state yang bisa dicapai dengan epsilon, kunci utama untuk menghapus state. Kemudian ada langkah-langkah NFA epsilon ke NFA. Pertama itu NFA epsilon tuh dia ada key himpunan state, kita tuh ada alfabet atau simbol inputnya, ada transition function, ada key 0 atau state awal, sama dia ada himpunan state final. Setelah dikonversi, kita dapat NFA biasa. Ini bedanya ada di fungsi transisi sampai dia himpunan state final. Kemudian state awal baru Q0. Ini artinya tuh state awal NFA baru adalah semua state yang bisa dicapai dari Q0 hanya dengan epsilon transisi tanpa baca simbol. Fungsi transisi baru. Untuk setiap key, himpunan key dan setiap simbol input I himpunan input. Nah,
alfabet atau simbol inputnya. Dari stat key, lihat dia kemana bisa pergi kalau baca simbol A. Dari stat hasil itu, tambahin lagi semua stat yang bisa dicapai lewat epsilon. Itu yang disebut closure. Terus itu stat final baru. Sebuah stat key jadi final di NFA kalau dia udah final di NFA epsilon lama, atau e-closure bisa berisi stat final. Jadi intinya tuh epsilon closure semua stat yang bisa dicapai lewat epsilon termasuk stat awalnya sendiri. Jadi dengan cara menghilangkan epsilon closure ini, nambahin closure biar dia ngilangin epsilon transisi. Nah, langsung aja ke soal. Nah, tujuan akhir dari proses konversi NFA epsilon ke NFA adalah mengurangi jumlah stat agar lebih sederhana, menghapus semua transisi input, menghilangkan epsilon transition tanpa mengubah bahasa yang dikenali, membuat semua stat menjadi final. Itu jawabannya itu yang C, menghilangkan epsilon transition tanpa mengubah bahasa yang dikenali. Buat jadi kuis dulu. Nah, kenapa C? Karena dia proses konversi NFA epsilon ke NFA itu disebut juga epsilon closure removal, bertujuan untuk menghilangin semua epsilon transition, karena NFA itu nggak boleh memiliki epsilon transition. Tapi dalam proses ini bahasa atau set string yang dikenal tidak boleh berubah. Jadi hasil akhirnya tetap automata yang mengenali bahasa yang sama hanya tanpa epsilon transition. Kenapa yang mengurangi jumlah stat agar lebih sederhana itu salah? Karena tujuan konversi itu dia bukan menyederhanain atau meminimalkan jumlah stat. Jumlah stat itu bisa sama atau bahkan bisa lebih banyak tergantung bentuk NFA epsilon awalnya. Kalau minimasi stats itu dilakukan pada tahap minimization DFA atau DFA miniminasi, bukan saat menghapus epsilon. Terus kenapa yang menghapus semua transisi input itu salah? Karena justru transisi input itu tetap dipertahanin, yang dihapus tuh cuma transisi epsilonnya yang kosong. Kalau semua transisi input dihapus, otomatis dia nggak bisa ngenalin bahasa atau nggak bisa ngenalin set string apapun. Kenapa yang membuat semua set menjadi final juga salah? Karena status final ditentukan sesuai dengan epsilon closure dari state final ada. Gak semua set otomatis jadi final. Kalau semua set dibuat final, bahasa yang dikenali pasti berubah karena hampir semua string bakal diterima sama automata. Ya, mungkin itu saja video dari saya atas tugas TBO 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.